alam surga atau alam neraka. Yang kelima, kita membahas baru saya di alam ruh, yaitu alam sebelum kita ini lahir di dunia ini. Jadi setiap orang di antara kita seharusnya kalau dihitung umurnya sama semuanya, sebab semua manusia itu diciptakan serentak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohnya diserentak kemudian diletakkan di dalam sulbi Adam. Jadi semuanya kalau dihitung dari mulai diciptakan permulaannya, semua manusia itu umurnya sama. Kemudian manusia itu umurnya berbeda-beda hanya di muka bumi ini, di muka bumi ini. Nanti di barzakh umurnya juga sama lagi semua. Umurnya sama semua. Di bumi ini, di dunia ini umurnya beda. Yang pertama kali keluar itu yang lebih tua, yang keluarnya terakhir itu yang lebih muda. Nah, kemudian sifat manusia dan bentuknya berbeda-beda di setiap alam ini. Dan penentunya adalah alam dunia. Sebelumnya kita membahas dulu alam ruh ini, alam sebelum kita lahir ke dunia ini. Kita sudah sampai di penghujungnya alam ruh ini. Halaman 22 itu khatimah hadzal umur. Penutupan pembahasan mengenai alam ruh sebelum lahirnya manusia di dunia. Nanti kemudian insyaallah pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan al-umru tsani, alam kedua yang akan dijalani manusia, yaitu ketika manusia ini keluar dari perut ibunya sampai dia masuk ke perut bumi. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas dulu penutupan umur alam ruh ini. Fima waqa'a bihi al-wa'du min irad dzalikal khabar aw al-athar al-madhkur bi tamamihi fi sifatil ummah al-muhammadiyah. Penutupan ini dibahas mengenai janji-janji dan kabar atau riwayat secara sempurna yang menjelaskan sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya dibahas mengenai umat-umat dari mulai Adam sampai yang terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Wahab ibn Munabbah rahimahullah. Wahab ibn Munabbah mengatakan rahimahullah, lamma qara'a Musa alaihi salam al-alwah. Ketika Musa alaihi salam membaca lauh. Lauh itu lembaran-lembaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah menyelamatkan umatnya dari kejaran Fir'aun dan menitipkan umatnya dengan Harun alaihissalam, lalu dia berjanji bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia mendapat lembaran-lembaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lembaran ini ada yang mengatakan lembaran itu adalah Taurat, ada yang mengatakan yang dimaksud lembaran itu beda dengan kitab Taurat. Jadi sebagian rasul ada yang mendapat kitab dari Allah, ada yang mendapat lembaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat lembaran itu diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini ada yang mengatakan mendapat lembaran-lembaran dari Allah dan mendapat kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran Musa. Ada yang mengatakan yang dimaksud lembaran Musa itu adalah Taurat, ada yang mengatakan beda. Yang dimaksud lembaran itu pada waktu Nabi Musa ini mendapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca lembaran-lembaran dari Allah Subhanahu wa taala, wajada fiha fadilata ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam lembaran-lembaran yang dibaca oleh Musa, Nabi Musa itu mendapatkan fiha, di dalam lauh itu, di dalam alwah itu, di dalam lembaran-lembaran itu fadilah, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi umat Rasulullah SAW bukan nabinya loh ya. Kalau Rasulnya jelas diberitakan oleh Allah SWT. Umatnya Nabi Muhammad SAW juga diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat yang terdahulu. Kalau kita mendapat berita tentang umat-umat terdahulu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau umat-umat terdahulu juga mendapat berita tentang kedatangan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan melalui nabi-nabinya dan disampaikan melalui lisan rasul-rasulnya. Mereka mendapat kabar dari Allah dan kita juga mendapat kabar dari Allah tentang umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh. Beritanya kita semua tahu. Siapa yang beritahu kita? Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita juga diberitahu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala berita tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang yang belum kita alami. Seperti cerita tentang ciri-ciri kiamat, munculnya Dajjal, sifatnya Dajjal kita sudah tahu. Kita sudah bertemu Dajjal belum? Belum keluar, Dajjal itu belum keluar. Tapi kita bisa cerita tentang Dajjal seakan-akan kita sudah pernah ketemu Dajjal. Bentuknya seperti ini, suaranya seperti ini, semua sudah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga Muhammad bin Abdullah. Nanti dia yang akan memimpin umat manusia ini. Ciri-cirinya Imam Mahdi ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab. Di dalam banyak riwayat, diantaranya perawakannya besar seperti perawakan Yahudi, tapi wajahnya wajah Arab. Kemudian diantaranya lagi dia kadang-kadang kalau berbicara suka gagap, suka tersendat-sendat, dan kalau dia gagap dia menepuk paha kirinya lancar lagi bicaranya, lancar lagi. Dari mana Ustaz tahu? Dari riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tahu dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga sudah tahu berita tentang turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman, yang bukan sebagai nabi dan bukan sebagai rasul, tapi sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa itu nanti akan menikah. Rasulullah yang bilang akan menikah. Dia akan punya keturunan. Nanti yang membunuh Dajjal itu Isa. Kemudian Isa itu nanti akan masuk ke Baitul Maqdis sebelum fajar hari Senin. Dari mana Ustaz tahu nih? Ustaz baca kitab apa? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari banyak riwayat. Nanti peristiwa pertemuan Isa dengan Mahdi itu akan diketahui umat manusia di muka bumi. Mungkin kalau sekarang live, ya, disiarkan live. Kalau zaman dulu mungkin bingung dari mana semua umat manusia di bumi ini akan tahu. Kalau sekarang kita bisa tahu. Nah, umat zaman dulu mungkin nggak paham kenapa yang dimaksud dengan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Kemudian nanti akan sholat subuh berjamaah. Waktu sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, Isa itu tidak mau jadi imam. Dia memaksa Imam Mahdi yang menjadi imam sholat subuh. Sholat itu dihadiri dengan jamaah dan kemudian Islam akan menjadi sempurna di masa itu. Sampai kemudian wafat Mahdi, kemudian wafat Isa. Begitu wafat Isa, Islam itu mulai merosot lagi sampai kemudian kembali lagi masanya terpuruk Islam itu. Kemudian akan muncul angin dari arah Yaman. Siapa yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghirup angin itu akan dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Diangkat Al-Quran, diangkat keturunan Nabi sudah tidak ada lagi. Al-Quran diangkat sampai huruf-hurufnya nggak ada. Nggak ada orang kenal Al-Quran Nabi. Sudah isinya tinggal orang yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lalai, beranak pinak di muka bumi ini, orang yang lalai. Kemudian nanti di akhir zaman itu Ka'bah akan dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu nanti keluar Ya'juj wa Ma'juj. Bentuknya sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Nabi Muhammad SAW. Orangnya kecil-kecil, tingginya cuma 1 hasta, matanya sipit-sipit, kanibal. Keluar 3 hari saja, hidupnya cuma 3 hari kayak larang ya. Keluar di muka bumi ini cuma 3 hari, tapi kerusakan yang dibuat seperti 3 tahun.
lihat orang dimakan, pohon dimakan, air satu telaga diminum habis oleh Ya'juj wa Ma'juj, jumlahnya miliaran, kecil-kecil. Habis itu mati Ya'juj wa Ma'juj, dan begitu seterusnya sampai cerita tentang kejadian hari kiamat itu bentuknya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nanti terjadinya hari kiamat, tapi sudah nggak ada orang sholat Jumat lagi. Di sebelah sana ada orang baru mau naik tunggangannya, baru naik kendaraannya, baru kakinya mau. Nabi-nabi itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejadian yang masa lalu dan kejadian yang aku dapati di dalam blog. Siapa ini umat? Karena ini ummah, dia pakainya ma. Ini umat dia, umat apa ya? Ya Allah, yang aku dapati di dalam laut setelah aku, namanya adalah bisa Muhammad. Kata Allah, ummatu Ahmad. Mereka itu adalah umat Ahmad. Yang kau baca itu umat Muhammadiyah, itu adalah umatnya Ahmad. Di Taurat namanya Ahmad, di Injil namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Yardun minni bil yasir minar rizqi a'tihum iya. Mereka umat Ahmad, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-cirinya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Taurat. Mereka itu rela, ridho, merasa puas mendapat sedikit rezeki dariku. Dapat rezeki sedikit dari aku, mereka ini puas rezeki yang telah aku berikan kepada mereka. Mereka dapat rezeki dari aku walaupun sedikit, mereka merasa puas. Ini ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Taurat atau di dalam lembaran yang diberikan Allah kepada Musa. Jadi kita juga harus belajar ini. Jangan-jangan kita nggak termasuk dalam ciri-ciri ini, ya? Sebab ciri-ciri umatnya Ahmad, umatnya Nabi Muhammad yang ditulis di dalam lauh itu, kalau diberi rezeki sedikit aja dia ridho, rela, dia alhamdulillah. Sedikit rezeki dia alhamdulillah, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad yang dijelaskan Allah di dalam lembaran yang diberikan kepada Musa. Kalau kita mengatakan, kok saya nggak gitu ya? Saya kok nggak gitu? Ya berarti kamu harus nangis. Jangan-jangan kamu tidak termasuk umatnya Ahmad, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah juga menjelaskan ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ciri-cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu ciri-cirinya. Saya kok hidup biasa-biasa aja ya, enggak peka sama kanan kiri. Mau ada orang mabuk saya biarin, ada orang enggak sholat saya biarin, mau ada orang enggak puasa saya juga biasa-biasa aja. Nah, itu berarti kamu harus lihat diri kamu, jangan-jangan kamu enggak pantas jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab umatnya Nabi Muhammad SAW itu ada tingkatannya juga nanti di akhirat. Ada yang tingkatannya di dekatnya Rasulullah SAW, ada yang di soft pertamanya, ada di soft keduanya, ada di soft ketiganya, ada di soft ke-1000, ada di soft ke-2000, ada di soft yang ke-100.000, ada yang di soft yang ke-1.000.000, ada yang di soft yang ke-10 juta, ada yang nggak masuk soft. Kita mau di soft berapa ini? Kalau kita mau di soft pertama, ciri-cirinya semua harus kita jalanin. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan bijaksana, bukan teriak-teriak. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari mungkar, bukan bawa pentungan ke sana kemari ya. Dengan bijaksana ada caranya. Kemudian ciri-ciri umatnya Rasulullah SAW di ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Lihat,
dan orang-orang yang bersamanya, bersama Muhammad SAW. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang-orang kafir. Maksudnya tegas kepada orang-orang kafir bukan lihat orang kafir dibunuh. Enggak. Kalau lihat orang kafir dibunuh terus kita ini mau masukkan ke surga siapa? Yang maksudnya tegas kepada orang kafir kalau masalah akidah tanpa kompromi. Lakum dinukum waliyadin. Jangan kamu masuk ke dalam ranah akidah saya. Enggak, lakum dinukum waliyadin. Enggak boleh kita campur adukan. Nanti ada Natal kita ikut Natal, besok ada Imlek kita ikut Imlek, besok lagi ada peringatan apa kita ikut peringatan. Nah ini bukan umat Muhammad yang ma'ahu, tidak bisa bersama Muhammad SAW. Kalau mau bersama Muhammad SAW, asyidda'u 'alal kufar, tegas urusan akidah terhadap orang kafir tanpa kompromi. Tapi dia rahmat, tapi untuk urusan akidah tanpa kompromi. Terhadap yang lain, terhadap sesamanya, ruhama'u bainahum, terhadap sesama beriman, orang-orang beriman, saling lemah lembut, saling mengayomi, berbicaranya santun. Nah kalau sekarang kebalik, sama orang kafir bicaranya santun, lemah lembut, sama orang beriman saling caci mencaci, saling jatuh menjatuhkan, hanya karena yang ini pakai kunut, yang ini tidak pakai kunut, yang ini tahlil, yang ini tidak mau tahlil, perang sendiri, yang ini celananya harus di atas mata kaki, yang ini di bawah tidak apa-apa, perang sendiri. Padahal sama-sama bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau kita masih punya rasa dengki terhadap orang yang beriman, berarti kita tidak pantas bersama Muhammad SAW. Tidak pantas kita. Sebab kata Allah, ciri-ciri umat yang bersama Muhammad SAW, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum simahum fi wujuhihim min ada tanda-tanda sujud di dalam wajahnya. Tanda-tanda sujud bukan hitam di sini, tanda-tanda sujud. Ya. Kalau tanda-tanda sujud hitam di sini enak, setiap hari saya gosok-gosokin di mana sudah ada tanda sujud. Bukan itu maksudnya. Tanda-tanda sujud di wajahnya itu maksudnya orang yang sujud itu ada tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gegabah dalam mengucap, tidak gegabah dalam bertindak. Bekas sujudnya ini ada di wajahnya. Dia bukan orang yang tidak punya adab. Dia punya adab di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghormati orang, membantu orang, orang yang paling santun, orang yang paling berakhlak. Kira-kira tanda-tanda sujud yang paling jelas itu adalah tanda-tanda sujudnya Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan orang-orang soleh. Itu ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak punya kalau kita membaca ciri-ciri itu kemudian kok nggak ada ya di saya ciri-ciri. Padahal kata Allah itu ciri-cirinya Nabi Muhammad. Nah tanyakan kepada diri kita, pantas nggak kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW? Kok ciri-cirinya nggak ada di dalam diri kita? Sebaliknya Rasulullah bilang ayatul munafik thalatha. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab. Kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaq. Kalau janji pasti enggak. Wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah pasti dia khianat. Loh, ciri-ciri munafik ini ada di dalam diri saya. Nah, berarti berbahaya, saya ini enggak pantas jadi umatnya Nabi Muhammad. Berarti saya tergolong orang munafik kalau di zaman Rasulullah SAW. Ciri-ciri orang kafir juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jangan sampai sifat-sifat kufar, sifat-sifatnya orang kafir yang tidak kenal Allah ada di dalam diri kita. Jangan sampai sifat-sifatnya orang munafik ada di dalam diri kita. Tapi berjuanglah, bermujahadahlah supaya sifat-sifat umat Muhammad itu ada di dalam diri kita
sehingga nanti pantas Nabi Muhammad itu menemui kita di hari kebangkitan. Kalau ciri-cirinya belum ada semuanya di dalam diri kita, kira-kira pantas nggak kita menemui Rasulullah di hari kebangkitan? Karena kan di dalam diri kita. Nah, ini ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam Taurat. Ridha bil yasir minar rizq, merasa puas, qanaah, cukup syukur kepada Allah ketika Allah memberikan sedikit dari rezeki. Wa arda minhum bil yasir minal amal, ketika mereka itu ridho dengan sedikit rezeki yang aku berikan. Sedikit rezeki ini tafsirnya ada macam-macam. Ada yang bilang sedikit rezeki itu umurnya pendek-pendek, nggak panjang seperti umat yang terdahulu. Ada yang mengatakan badannya lemah, tidak seperti umat dahulu badannya kekal, gunung aja bisa dibangun sama mereka. Buat piramid ini dengan teknologi paling canggih sekarang ini nggak bisa orang buat piramid. Orang dulu buatnya pakai tanah. Bani Israel, gunung dilobangi jadi rumah. Kalau pergi ke Yordan itu ada Petra, ada lagi kaum Thamud, wa Thamud alladzina jabu sakhra bil wad, kata Allah SWT. Gunung ditata dibuat rumah, ada jendelanya, ada ini satu koloni ya. Umat manusia tinggal di gunung, semuanya gunungnya dibentuk, diukir gunungnya. Orang zaman sekarang mukir kayu aja setengah mati, ini gunung diukir kuatnya. Ini rezekinya untuk Muhammad SAW, umurnya pendek, kemudian kekuatannya nggak seperti kekuatan umat yang terdahulu. Rezekinya juga seperti itu. Ada yang mengatakan kadang-kadang Allah menguji dengan rezeki yang sedikit. Sebanyak-banyaknya rezeki umat sekarang nggak ada yang kayak Qarun. Qarun itu rezekinya kayak apa itu? Melimpah. Sampai sekarang disebut-sebut harta karun. Hartanya Qarun, padahal meninggalnya di mana? Tanahnya ketemu di mana-mana masih diakui sama Qarun ini ya, dari hartanya banyak, harta Qarun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini umat aku beri rezeki yang sedikit, umurnya pendek-pendek, tapi dia ridho dengan hasil rezeki dariku itu, dia bersyukur kepadaku. Makanya kata Allah, wa arda minhum, aku Allah ridho dari mereka, bil yasir minal amal, aku ridho dengan amal mereka walaupun sedikit. Ini ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka ridho terhadap sedikit rezeki dariku, maka aku pun ridho terhadap amal dari mereka walaupun sedikit. Karena umurnya pendek, amalnya gak sebanyak orang yang dulu. Zaman dulu Rasulullah dapat kabar dari Jibril, ada satu orang Bani Israel memanggul senjata jihad 300 tahun. 300 tahun jihad. Zaman sekarang gak ada seperti itu, umurnya 60 semuanya mau jihadnya dari umurnya. Kalau jihadnya 300 tahun berarti umurnya lebih panjang dari 300 tahun. Tapi yang sedikit ini keutamaannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku Allah ridho terhadap sedikit amal dari umat ini. Aku terima gitu. Walaupun ada lubang-lubangnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhilu ahadahumul jannah bi syahadati alla ilaha illallah. Aku memasukkan seseorang di antara mereka ke dalam surga dengan syahadatnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai tidak dengan riwayat yang lain di dalam hadis. Siapa yang di dalam hatinya ada setitik kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kadang-kadang harus transit dulu di neraka. Kadang-kadang harus transit dulu
pasti masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada kalimat la ilaha illallah, ya sudah khalidina fiha, di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Qala fa inni ajidu fil alwah ummatan yuhsyaruna yaumal qiyamah wujuhuhum ala suratil qamar lailatal badri faj'alhum ummati. Kemudian Nabi Musa tanya lagi. Pertama dia baca, ini umat Muhammadiyah ini siapa ya Allah? Itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, aku baca juga di lembaran ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan di hari kiamat. Fa ini ajidu fil alwah, sesungguhnya aku mendapati di lembaran ini ummatan, sekelompok umat yuhsyaruna, dibangkitkan yaumal qiyamati, di hari kiamat, wujuhuhum, wajah mereka nanti ketika dibangkitkan ala suratil qamar lailatul badri, wajah mereka ini ketika dibangkitkan seperti bulan purnama. Wujuhuhum ala suratil qamar, wajah mereka bentuknya seperti bulan di malam purnama. Faj'alhum ummati, kata Nabi Musa, jadikan umatku itu, jadikan itu ciri-ciri umatku ya Allah. Jadi setiap rasul kan pasti ada mementingkan umatnya, memperjuangkan umatnya ya. Jadikan itu umatku ya Allah. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, ummat Ahmad. Mereka itu umatnya Ahmad, bukan umat kamu wahai Musa. Jadi jangan minta yang bukan haknya umat kamu. Ummatu Ahmad. Yang kamu baca di Allah itu, di lauh kamu bukan umatmu. Mereka itu adalah umat Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Ahsyuruhum yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu'i wassujud. Aku nanti akan bangkitkan mereka yaumal qiyamah, dari kiamat, ghurran muhajjalin, akan terlihat cahaya mereka. Ghurran muhajjalin itu diumpamakan seperti kalau ada binatang atau kuda atau kambing yang warnanya legam, tapi di tengah-tengahnya ada putihnya. Putihnya terlihat jelas ya. Nah, diumpamakan umatnya Rasulullah nanti seperti itu. Cahayanya umatnya Nabi Muhammad dibanding umat yang lain bercahaya, tapi ketika ada umatnya Nabi Muhammad yang bercahaya itu jadi seperti gelap. Umpamakan seperti kalau kita semua pakai baju putih-putih, kita di rumah berasa baju saya itu putihnya luar biasa. Kemudian kita masuk, lihat bajunya orang-orang itu lebih putih dari baju kita. Baju kita jadi gelap kan? Jadi gelap, jadi terlihat. Yang lebih putih itu jadi terlihat. Atau ada lampu, kita bawa lampu yang terang banget di lampu. Masuk ke sini lampunya lebih terang, lampu kita jadi gelap. Jadi tidak ada apa-apanya, jadi gelap lampu kita. Nanti umatnya Rasulullah SAW terang, paling terlihat sendiri terangnya di hari kebangkitan. Sehingga Rasulullah itu tahu ini umatnya. Bahkan setiap Rasul akan tahu ini umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cahayanya yang paling terang di antara seluruh umat, sampai diumpamakan seperti putih yang ada di antara hitam, warna hitam kulitnya binatang. Dari apa itu? Cahayanya dari apa? Kata Allah, min atharil wudu'i wassujud, dari bekas wudu dan sholat mereka. Sujud mereka maksudnya sholat mereka. Nah, makanya kalau disuruh wudu yang semangat, karena wudu dan sholat ini nanti jadi pelita bagi kita di hari kebangkitan. Makanya disunnahkan tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu hukumnya sunnah. Walaupun kita punya wudu misalnya dari maghrib ketemu isya. Kalau wudu kita tidak batal kan kita bisa langsung sholat. Disunnahkan kita tetap wudu, niatnya tajdidul wudu. Saya niat memperbarui wudu, walaupun wudu saya tadi belum batal, saya perbarui wudu saya karena mencari keutamaan berwudu.
Qala ya Rabb, kemudian Nabi Musa berkata lagi, inni ajidu fil alwah ummatan, aku dapati di dalam lembaran ini sekelompok umat ardaitahum ala zuhurihim wa suyufuhum ala awatiqihim ashab tawakkul wa yaqin yaduruna ala ru'usis sawami' yatlubuna al-jihad bi kulli haq hatta yuqatiluna ad-dajjal faj'alhum ummati. Jadi kabarnya Dajjal juga sudah ada di Nabi Musa. Mereka aku dapati di laut, aku dapati mereka umat yang mengenakan baju besinya sudah ada di dalam badan mereka, pedang-pedangnya mereka panggul. Mereka ini orang-orang yang bertawakal dan memiliki keyakinan, dan mereka ini memiliki tameng berjihad di jalan-Mu ya Allah, mempertahankan kebenaran hingga mereka ini memerangi Dajjal. Maka jadikan mereka itu umat-Ku, kata Nabi Musa, umat yang tidak takut menegakkan kebenaran, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, hum ummatu Ahmad. Mereka itu umatnya Ahmad, bukan umatmu wahai Musa. Tanya lagi Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, inni ajidu fil arwah ummatan, aku ya Allah mendapati di lauh ini sekelompok umat yusalluna fil yawm wal laila 5 salawat. Salat sehari semalam 5 salat. Fi 5 sa'at minan nahar. Wa tuftah lahum abwabus sama'. Wa tanzil alaihim rahmah faj'alhum ummati. Aku dapati di dalam lauhku ini umat yang sholatnya sehari semalam cuma 5 sholawat, tapi dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diturunkan rahmat berkat 5 sholatnya itu. Faj'alhum ummati ya Allah, jadikan itu umatku. Dijawab oleh Allah, ummatu Ahmad. Mereka itu umatnya Ahmad ya Musa, bukan umat Fat. Jadi tidak dijadikan umatnya Musa seperti itu. Qal ya Rabb, inni ajidu fil arwah ummatan takunul ard lahum masjidan wa tahuran wa tahallu lahumul ghanaim faj'alhum ummati. Aku dapati di lauh sekelompok umat dijadikan masjid mereka ini apa yang ada di bumi. Semua yang di bumi ini, tanah di bumi ini jadi tempat mereka bersujud, gak ada tempat khusus ibadah. Seperti umat-umat terdahulu ibadahnya khusus di kuil-kuil mereka, tapi umatnya Nabi Muhammad SAW bisa beribadah di mana saja, di mana tempat bisa mereka beribadah, dan dijadikan tempat itu tahur untuk ibadah mereka, suci untuk ibadah mereka, dan dihalalkan bagi mereka harta ghanimah, harta rampasan perang. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Qala hum ummatu Ahmad. Mereka itu bukan umatku ya Musa, tapi umatnya Ahmad. Qala ya Rabb, inni ajidu fil arwah ummatan yasumuna laka syahra Ramadan. Jadi kabarnya sudah ada semuanya. Ya Allah, aku dapati di lembaran lauhku ini sekelompok umat yang berpuasa untukmu di bulan Ramadan, fatughfar lahum ma kana qabla dzalik. Setelah mereka berpuasa di bulan Ramadan, diampuni dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Qala hum ummatu Ahmad. Mereka bukan umatmu, mereka umatnya Ahmad. Kemudian tanya lagi, ya Rabb, ini ajidu fil arwah ummatan. Aku dapati di dalam lauh itu sekelompok umat yahujjuna lakal baital haram la yaqduna minhu waqara yu'ajjuna bil buka' ajijan wa yudajjuna bil talbiyah dajijan faj'alhum ummati. Ya Allah, aku dapati di lauhku ini sekelompok umat yang haji ke rumahmu. Padahal Nabi Musa umatnya tidak diperintahkan pergi haji, tapi Nabi Musa tahu ini ada sekelompok umat yang pergi haji ke rumahmu Baitul Haram. Kemudian mereka
mereka memenuhi hajat-hajat mereka, lalu mereka menangis, terisak-isak menangis di depan Baitul Haram. Kemudian mereka menyuarakan talbiyah bersama-sama, labbaik Allahumma labbaik faj'alhum ummati. Jadikan itu umatku ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hum ummatu Ahmad. Mereka itu umatnya Ahmad, bukan umat kamu. Ini permintaannya semua tidak jadi semua ya. Nabi Musa diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Keutamaan ini terdapat di dalam law. Nabi Musa sudah tahu semuanya. Kemudian Nabi Musa tanya, qal fama ta'tihim 'ala dzalika. Lalu apa yang kau berikan kepada umat Ahmad itu atas semua yang mereka lakukan itu ya Allah? Qala aziduhum al-maghfirah. Aku tambah ampunanku untuk mereka. Wa asfa'hum fi man wara'ahum, dan aku beri syafaat bagi yang ada hidup setelah mereka. Jadi ampunan itu kalau sudah berlebih-lebihan dari Allah Subhanahu wa taala, beban untuk orang-orang yang ada di belakangnya. Qala ya Rabb, inni ajidu fil arwah ummatan sufaha qalilah ahlamuhum ya'rifuna al-bahari wa yastaghfiruna min ad-dhunub yarfa'u ahaduhum al-luqmah ila fi fala tustagarra fi jawfihi hatta yughfar lahu yaftatihuha bi ismika wa yakhtimuha bihamdika faj'alhum ummati. Ya Allah, aku dapati di dalam lauhku sekelompok umat yang sebagian di antara mereka, maksudnya ini ada orang-orang yang sufaha, enggak pintar, bodoh. Orang bodoh. Maksudnya orang bodoh ini tidak pintar di dunia ini, biasa-biasa mereka. Qalil ahlamuhum. Mereka punya cita-cita di dunia ini sedikit, tidak banyak. Cita-citanya tidak banyak. Orangnya ini kayak orang model ini apa? Wais Al-Qarni. Disangka dia orang bodoh. Qalil ahlamuhum. Tidak cari dunia sama sekali, sudah hidupnya seadanya di dunia ini. Ya'rifun al-bahaim, kerjanya cuma mengembalakan ternak. Wa yastaghfiruna minadz dzunub, kerjanya cuma mengembalakan, pakaiannya biasa, dipandang orang bodoh, kerjanya mengembalakan ternak. Hidupnya cuma minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'u ahaduhum al-luqmah ila fi. Dari miskinnya ini orang, yakni kalau ngangkat satu suap ke mulutnya, fala tustagarra fi jawfihi hatta yughfara lahu. Jadi dia setiap ngangkat satu suapan ke mulutnya, suapannya ini belum sampai di kerongkongannya sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidupnya yang sangat sederhana. Hidupnya sangat sederhana dan tidak punya cita-cita di dunia ini. Cita-citanya semua akhirat. Dan sekarang kita dirusak dengan iklan di televisi ya. Cita-cita kita semuanya dunia. Mau beli ini sudah dapat, mau beli yang canggih lagi, yang canggih sudah dapat, mau canggih lagi. Cita-cita buat akhirat gak ada ya. Cita-citanya buat akhirat gak ada. Nah, ini sekelompok umatnya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam Taurat seperti itu. Hatta yughfar lahu yaftatihuha bi ismika wa yakhtimuha bihamdika. Mereka kalau membuka harinya dengan bismillah, membuka kerjaannya dengan bismillah, menutup harinya dengan hamdalah, menutup kerjaannya dengan hamdalah. Faj'alhum ummati. Jadikan mereka itu umatku ya Allah. Al-Hum ummatu Ahmad. Mereka itu umatnya Ahmad. Nah, ini sampai jam berapa ya? Selesaikan ya, tinggal sedikit. Kita baca ikut. Qala ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan humus sabiqun yaumal qiyamah wa humul akhiruna fil khalq. Rabbi ij'alhum ummati. Ya Allah, aku dapati di lauhku, lembaranku
sekelompok umat yang di hari kiamat, yang di hari kiamat humus sabiqun. Mereka itu adalah kelompok yang pertama kali beriman kepadamu. Wa humul akhirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang hidup sesudah itu di antara mereka itu adalah sekelompok umat yang semuanya di awal di hari kiamat. Dihisabnya paling awal, di mizannya paling awal, lewat siratnya paling awal, masuk surganya paling awal. Padahal mereka itu umat yang di antara makhluk diciptakan terakhir, dimunculkan terakhir. Munculnya terakhir, tapi di akhirat semuanya awal. Ij'alhum ummati ya Allah. Kalau itu jadikan itu umatku ya Allah. Qalhum ummatu Ahmad. Mereka itu umatnya Ahmad. Qala ya Rabb inni ajidu fil arwah ummatan anajilihim fis sudur yadrabunaha faj'alhum ummati. Ini kita tutup saja sampai di sini. Garis bawahi. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam Taurat. Di dalam Taurat. Nah, kita diberitakan di dalam riwayat ini hadisnya dari Rasulullah SAW. Walaupun kadang-kadang hadis riwayat seperti ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, tapi semuanya riwayatnya jelas dari Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai cambuk bagi kita untuk mewujudkan ciri-ciri yang diberitakan oleh Allah kepada Musa itu ke dalam diri kita, supaya kita nanti di hari kebangkitan tergolong menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menyempurnakan segala yang kurang dari kita, dan menjadikan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang diakui oleh Rasulullah SAW. Amin. Allahumma ya azim sultan alladhi min ahsani daiman ya'amil ladhi rujudka wa sa'afa ya qatibah fihi min sunnah man ya'adil sanji wa bi'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam wa ta'ala sahabati sayyidina Ma'asna Allahumma laka rahmu syukra wa laka rahmu fadla wa ta'ala wa rahmu abidika wa khalaqan min dalika ahlan yassir kulli asir wa yajib kulli kasir wa yasahib kulli karim wa yamuddi kulli fakir wa yaqawi kulli da'if wa yaqawi kulli makhir yasir alina kulli asir wa yasir asir aliki yasir Allahumma tafsir hajatuna kathira ta'ala ya khabir